Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Dona. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum Faraday 1. Michael Faraday menemukan hubungan kuantitatif antara massa zat yang dihasilkan di katoda ataupun di anoda dengan jumlah arus yang digunakan selama proses elektrolisis. Kemudian hubungan kuantitatif ini dinyatakan dalam hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Nah, yang kita bahas sekarang adalah hukum Faraday 1. Oke, hukum Faraday 1 berbunyi, massa zat yang terbentuk di anoda atau di katoda pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah arus yang digunakan. Oke, nah sekarang 1 Faraday didefinisikan nilainya sama dengan 1 mol elektron dan sama dengan 96.500 coulomb. Jadi ini dulu yang harus kalian pahami, bahwa 1 Faraday itu nilainya sama dengan 1 mol elektron dan sama dengan 96.500 coulomb. Ini coulomb ya. Nah, sekarang Faraday itu dihubungkan dengan muatan, maka rumusnya adalah V sama dengan Q berbanding 96.500. Oke, kemudian Q rumusnya adalah I kali T, kuat arus kali waktu, maka Q ini bisa kita ganti sehingga F sama dengan I kali T per 96.500. Nah, bagaimana dengan massa zat yang dihasilkan di katoda dan anoda? Massa zat yang dihasilkan itu dirumuskan dengan W sama dengan E dikali F. Kemudian F-nya adalah ini tadi, maka W sama dengan EIT per 96.500. Nah, rumus ini nanti yang akan kita sering gunakan. Tapi kalian juga harus tahu bahwa ini berasal dari mana, dari rumus-rumus ini sebelumnya ya. Nah, sekarang apa arti lambang-lambang tadi? F itu menyatakan jumlah listrik yang digunakan, satuannya Faraday. Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Kemudian I sama dengan kuat arus, satuannya ampere. Kemudian T adalah waktu, satuannya adalah detik. Kemudian W adalah massa zat yang dihasilkan, satuannya adalah gram. Kemudian E adalah massa ekivalen. Oke, sekarang yang ingin Ibu bahas adalah mengenai massa ekivalen dulu. Massa ekivalen itu ada dua. Ada massa ekivalen untuk unsur atau logam, ada massa ekivalen untuk molekul unsur. Kita lihat yang untuk unsur dulu atau logam. Untuk logam atau unsur, E dirumuskan adalah AR per valensi. Kemudian apa sih valensi itu? Valensi itu sama dengan muatannya. Untuk golongan 1A, maka valensinya sama dengan muatannya, yaitu 1. Valensi itu tanda plus minusnya tidak digunakan ya, hanya angkanya saja. Untuk semua unsur golongan 1A, valensinya nanti adalah 1. Golongan 2A, valensinya adalah 2A. Kemudian untuk logam-logam, ion logam, valensi sama dengan muatannya. Al3+, berarti valensinya 3. Ni2+, valensinya 2. Ag+, valensinya 1. Zn2+, valensinya 2. Fe2+, valensinya 2. Fe3+, valensinya 3. Cu2+, valensinya 2. Jadi kalian harus ingat daftar ion di kelas 10. Al, kalau kita ingat Al, berarti kalian harus ingat juga ionnya apa. Jadi Al itu adalah Al3+, berarti valensinya 3. Jadi diingat lagi daftar ionnya. Untuk asam, valensinya sama dengan jumlah H. Misalnya HCl, berarti jumlah H-nya kan 1 nih. Berarti valensinya sama dengan 1. H2SO4, jumlah H-nya 2, berarti valensinya 2. Untuk basa, sama. Valensi itu adalah jumlah OH-nya. Contoh, KOH, valensinya 1. Jumlah OH-nya kan 1. BaOH 2 kali, valensinya adalah 2. Karena jumlah OH-nya 2. Nah, contoh kita bagaimana menghitung massa ekivalen. Misalnya, hitung massa ekivalen Al. Rumusnya adalah AR per valensi. AR berapa? 27. Ingat, Al itu membentuk ion apa? Al3+, berarti valensinya 3. Berarti EAl sama dengan ya AR per,
bukan ini, Al per valensi. Valensi ya. AR per valensi, jadi 27, AR-nya 27, valensi 3. 27 per 3 sama dengan 9. Nah, itu cara menghitung massa ekivalen untuk unsur atau logam. Sekarang bagaimana untuk senyawa atau molekul unsur? Contohnya H2, I2, Cl2, Br2. Maka rumus ekivalennya beda dengan logam. Jadi E-nya adalah Mr-nya per valensinya. Contoh molekul unsur itu nih dia. H2. H2 itu membentuk ion H+, karena dia ada 2 maka 2H+. Nah, valensinya berapa? 2 kali 1 ini berarti valensinya 2. O2, kita tahu semua bahwa O2 itu membentuk O2-. Karena dia ada 2, maka ditulis 2O2-. Valensinya berapa ini? 2 kali muatannya, jadi 4. Untuk halogen valensinya semua 2. Dari mana 2-nya? Contoh misalnya kita ambil F2. F2 itu membentuk halogen, itu membentuk ion negatif -1. Jadi F2 membentuk F- karena ada 2 maka dikali 2. 2 kali -1 -2. Jadi valensinya sama dengan 2. Minnya dihilangkan karena valensi tidak menggunakan min plusnya. Contoh misalnya, hitung massa ekivalen dari O2. Oke, jadi E-nya adalah Mr per valensi. Jadi 2 jumlah O-nya 2 berarti 2 kali ARO per 4. 2 kali 16 per 4. Valensinya 4 ya. Ini dia tadi dari sini. Jadi 2 kali 16 32, 32 kali dibagi 4 adalah 8. Jadi massa ekivalen O2 yaitu 8. Oke, kita lihat contoh soal. Soal pertama, jika larutan CuSO4 dielektrolisis dengan arus 1930 kolom, A. Tuliskan reaksi di katoda anoda. Yang B. Hitunglah berat Cu yang mengendap di katoda. Oke, kita buat dulu ya. Diketahui senyawanya adalah CuSO4 dielektrolisis dengan arus arus 1930 berarti apa itu? Dengan kuat arus ini ya, dengan kuat arus 1930 kolom, berarti Q-nya ini ketahui ya. Q 1930C kolom. A ditanya, yang A reaksi di katoda anoda dan anoda. Sedangkan B yang ditanya adalah W dari Cu-nya. Nah, ini dia. Kita coba menjawabnya. Yang pertama, tulis reaksi di katoda anoda. Nah, ini masih ingat cara menuliskan reaksi di katoda anoda? Apa dulu yang harus kita tulis? Ya, ionkan dulu CuSO4-nya. CuSO4 terion menjadi apa? Cu2+, ingat SO4 itu 2-. Berarti Cu-nya yang digunakan adalah Cu2+, supaya dia habiskan sama-sama 1. Kalau disederhanakan jadi CuSO4. Nah, sekarang yang di katoda, ion apa kemarin? Ya, ion positifnya. Ini adalah reaksi di katoda, ya kan? Katoda. Nah, ingat bahwa kalau di katoda itu yang kalian harus lihat dulu dia berupa larutan atau lelehan. Dalam soal keterangannya adalah larutan ini, ya kan? Larutan CuSO4O berarti dia dalam bentuk larutan. Kalau dia larutan, seperti yang kita bahas kemarin, kalau dia larutan maka berlakulah 1, 2, 3. Sekarang ion positifnya siapa? Cu2+. Ion positifnya adalah Cu2+. Ion Cu2+ masuk di mana? Apakah dia H+? Bukan. Apakah dia 1A2A Al dan Mn? Juga bukan. Berarti dia masuk di yang ketiga, yaitu logam lain. Kalau dia logam lain, maka ion positifnya yang akan mengalami reduksi. Berarti Cu2+-nya yang akan mengalami reduksi. Katoda berarti mengalami reduksi. Jadi dari Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Sekarang reaksi di anoda. Anoda adalah ion negatifnya yang ke anoda. Nah, untuk di anoda lihat dulu dia menggunakan elektroda inner atau tidak inner.
Ada nggak keterangan di soalnya elektroda yang digunakan? Nggak ada ya. Berarti ini dianggap elektrodanya yang digunakan adalah inert. Berarti kalau dia inert, maka kita lihat ion negatifnya siapa? Ion negatifnya ternyata SO42-. Berarti ini adalah sisa asam beroksigen. Yang kita lihat adalah, yang kita tulis reaksinya ini dia. Ya kan? Sisa asam yang beroksigen. Jadi yang kita tulis adalah 2H2O menjadi, ini dia, kita salin, tinggal kita salin ini, 4H plus tambah O2, 4H plus tambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, ini pertanyaan yang A, menuliskan reaksi di katoda dan di anoda. Ke pertanyaan yang B, hitunglah berat Cu yang mengendap di katoda. Kalau kita tulis reaksinya lagi, reaksi di katoda tadi apa? Ini dia ya. Kita tulis katoda Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, ini yang mau kita cari. Nah, ini dia. Berapakah W-nya? Berapakah berat berapakah berat Cu yang dihasilkan di katoda? Kita ke rumus. Nah, rumus yang ditanya adalah berat. Mana yang ada beratnya? Yang ada W-nya. Ini kan W sama dengan E dikali F. W sama dengan E kali F. Kita tuliskan W sama dengan E kali F. Karena yang diketahui tidak ada Faraday tapi hanya Q, maka apa hubungan Q dengan F? Ini dia kan? F sama dengan Q per 96500. Langsung kita ganti aja di sini. Berarti W sama dengan E dikali Q per 96500. Nah, apa dulu yang harus kita cari di sini? Ya, cari massa ekivalen dari Cu. Cu tadi yang digunakan adalah Cu2 plus ya. Yang digunakan adalah Cu2 plus. Maka ECU adalah AR per valensi. AR-nya berapa tadi? AR-nya adalah ini dia 63,5. Kita ganti di sini 63,5 dibagi valensinya 2. Berarti ECU sama dengan 31,75. Oke. Nah, baru kita gunakan ini. Berarti W sama dengan 31,75 dikali Q-nya berapa tadi? Q-nya 1930 kolom. Ini dia ya. Q-nya 1930 per 96500. Nah, oke, tinggal kita hitung ini. W-nya berapa? Tinggal kalian hitung. Tadi sudah dicari, hasilnya adalah 0,63535 gram. Nah, inilah dia hasil dari massa Cu yang dihasilkan di katoda. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal kedua. Kita tulis, ini dia soalnya. Berapa gram perak? Perak itu Ag yang terbentuk di katoda jika arus listrik 10 ampere dialirkan melalui larutan AgNO3 selama 2 jam. Sebenarnya kalau nggak ditanya reaksi, kita langsung ke rumus aja bisa. Cuman nggak apa-apa deh, kita tulis reaksi nanti ya. Diketahui Ag elektrolisis siapa ini? Elektrolisis AgNO3, ya kan? Kemudian AR-nya adalah ARAG 108. Arus listrik 10 ampere, berarti I-nya 10A, 10 ampere dialirkan melalui larutan AgNO3 selama 2 jam. Berarti T-nya ya. T 2 jam, langsung kita ganti ke detik, kita ubah ke detik. 2 jam berarti 2 kali 360, berarti sama dengan 720 detik. Oke, paling diketahui sudah ya. Yang ditanya adalah
Berapa gram perak? Berarti yang ditanya adalah W dari Ag. Nah, kalau mau kita tulis rumusnya apa ini? Kalau kita mau tulis reaksinya dulu. Kalau mau kita tulis reaksinya, reaksi di katoda ya. Ag itu termasuk logam lain selain 1A, 2A, Al, dan Mn. Berarti Ag sendiri yang mengalami reduksi. Ag plus tambah elektron menjadi Ag. Nah, ini reaksi di katoda. Yang ditanya adalah sama. Ini yang ditanya. W dari Ag. W dari Ag-nya berapa? Oke, kita jawab. Tinggal menggunakan rumus sepertinya ini. Datanya semua sudah ada. W sama dengan rumusnya adalah kalau ada kuat arus maka kita gunakan ini. Kalau ada I, ada T, maka langsung kita gunakan rumus ini. Berarti W sama dengan E kali I kali T per 965.500. W siapa yang ditanya tadi? WAG. Berarti ini E-nya adalah EAG. Kita cari dulu EAG. EAG adalah AR per valensi. ARAG adalah tadi 108. ARAG adalah 108 ya. Ini dia 108 per valensi. Valensi muatan Ag. Ibu tulis di bawahnya. Ag itu ingat membentuk ion positif 1. Berarti valensinya adalah 1. Berarti 108 per 1. Jadi EAG sama dengan 108. Oke, langsung kita gunakan rumusnya. Ya. WAG. EAG-nya adalah 108. 108 kali I-nya adalah 10 ampere dikali 720 tadi ya, T-nya 720 per 965.500. Nah, ini kita kalikan. Ini 00 bisa kita coret. Berarti WAG sama dengan berapa itu? 108 kali 72. Ini 7.776 dibagi 965. Dapatnya kalau kalian hitung nanti adalah sekitar 8,05 atau 8 gram ya, kita buat 8 gram. Nah, inilah dia massa dari perak yang dihasilkan di katoda. Contoh soal ketiga. Berapa detik arus listrik 1,93 ampere harus dialirkan melalui NiCl2 agar menghasilkan 0,58 gram nikel pada katoda. Oke, sekarang kita buat diketahuinya apa? Diketahui di soal. Diketahui elektrolisis senyawa apa ini? NiCl2 ya. NiCl2. Arus listriknya 1,93 ampere. Berarti I-nya adalah 1,93 ampere. Kemudian apalagi ini? Agar menghasilkan 0,58 gram nikel pada katoda. Berarti ini adalah berat nikelnya yang ada di katoda, yang dihasilkan di katoda, yaitu 0,58 gram. Yang ditanya adalah sekarang justru waktu yang digunakan selama elektrolisis sehingga menghasilkan 0,58 ini. Oke, kita mulai mencoba menjawabnya. Kalau kita mau menuliskan reaksi di katodanya, kalau dia soalnya PG, ya kalian nggak perlu nulis reaksi ini ya. Cuman ibu ingin menjelaskan konsepnya saja. Katoda adalah NiCl2. NiCl2 terion menjadi Ni2 plus tambah 2Cl min. Ini yang di katoda. Berarti yang di katoda adalah, ibu tulis di bawahnya lagi ya. Katoda Ni-nya ya,
Ni termasuk logam lain selain 1A, 2A, Al, dan Mn. Berarti Ni langsung yang mengalami reduksi. Ni2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Ni. Nah, Ni ini sudah diketahui. Beratnya adalah di soal adalah berapa ini? 0, ini dia. Ini 0,58 gram. Oke, yang ditanya adalah sekarang waktu. Nah, kembali kita menggunakan rumus W sama dengan EIT per 96.500. Berarti W siapa? WNI sama dengan WNI ya. ENI dikali I kali T per 96.500. Oke. Nah, sekarang ENI cari dulu. ENI sama dengan Ni itu membentuk ion apa tadi? Ni2+ kan? Berarti valensinya 2. Ar per valensi. Berarti ENI sama dengan AR-nya berapa tadi? ARNI ini dia 58 dibagi 2. Berarti ENI sama dengan berapa ini? 29 ya. Massa ekivalen Ni adalah 29. Kita masukkan ke dalam rumus WNI, bukan WNA ya, WNI. WNI adalah mana tadi? Berat Ni, ini dia 0,58. Kita masukkan ke dalam rumus sekarang. 0,58 sama dengan, ENI adalah 29 dikali kuat arusnya berapa tadi? 1,93 ampere. 1,93 T yang ditanya per 96.500. Nah, tinggal matematikanya yang kita selesaikan. Kali silang 0,58 kali 96.500 sama dengan 29 dikali 1,93 dikali T. Oke, ini kita tandai dulu. Kita pisahkan. Nah, ya. Ini berapa hasilnya tadi? 0,58 kali 96.500. Ini habis ya, 58 kali 965 ini. 55 tadi sudah Ibu cari. Ini adalah hasilnya 55.970. Oke. Ini dikali 29 kali 1,93 tadi 57,7. Ibu bulatkan menjadi 58 dikali T. Ya kan? Berarti T-nya adalah mana? Ya, ini bagi 58. 55.970 dibagi 58. Nah, silakan kalian cari. Tadi hasilnya adalah 965 detik. Nah, nah inilah hasil dari soal ketiga yang ditanya adalah waktu. Itulah materi mengenai hukum Faraday 1 dan 3 contoh soal yang sudah kita bahas. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk belajar mandiri di rumah. Ingat bahwa tidak ada yang tidak bisa jika kita mau untuk belajar. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.